Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengujian data instrumen di sebuah penelitian bila menggunakan data kuesioner. Nah, di sini dalam uji instrumen itu ada dua pengujian, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Di sini kita akan lihat apa yang dimaksud dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas sendiri yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Keabsahannya. Kemudian uji reliabilitas itu digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemudian selain itu juga ada persyaratannya di uji validitas sama uji reliabilitas. Di mana uji validitas itu yang pertama persyaratannya itu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kemudian yang kedua, nilai signifikansi itu harus lebih kecil dari 0,05. Kemudian uji reliabilitas yaitu persyaratannya itu nilai cross alfanya itu harus lebih besar dari 0,6. Nanti setelah kita uji baru bisa dilihat nilainya. Nah, di sini kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita siapkan data yang sudah ditabulasi di Excel. Nah, ini data yang sudah ditabulasi di Excel. Di sini ada dua variabel X dan satu variabel Y. Di mana variabel X yang pertama adalah harga, yang kedua X kedua adalah kualitas produk, dan Y-nya adalah minat konsumen. Nah, di sini X1.1 ini artinya X1.1 itu artinya pertanyaan 1 di X1. Kemudian begitupun X1.2 itu ya pertanyaan 2 di X1. Kemudian seterusnya X2.1 berarti ini adalah jawaban pertanyaan dari X2 sama pertanyaan 1 dan selanjutnya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Yang pertama, kita copy saja data yang sudah kita buat. Kita Ctrl C, kemudian kita ke SPSS, kemudian kita pastekan datanya. Oke, sudah dipastikan. Yang pertama, kemudian kita merubah nama. Nah, tadi kan X1 ada 4 pertanyaan, kemudian X2 4 pertanyaan, dan Y juga ada 4 pertanyaan. Maka yang di sini yaitu X1.1. Kemudian di sini X1.2 karena pertanyaan 2 di X1. Kemudian di sini X1.3. Kemudian di sini juga X1.4. Nah, yang ini adalah total X1, berarti di sini X1. Selanjutnya kita ke X2.1, berarti pertanyaan 1 di X2. Kemudian X2.2, kemudian X2.3, kemudian X2.4, dan ini adalah total pertanyaan di X2. Selanjutnya yaitu Y1, kemudian Y2,
kemudian Y3, kemudian Y4, kemudian Y. Boleh. Nah, setelah ini kemudian kita ke data, kemudian kita uji validitas. Uji validitas yaitu kita ke analyze, kemudian kita ke coloration, kemudian kita ke bivariate. Nah, bivariate yang pertama yang kita uji yaitu uji pertanyaan di X1. Nah, X1 kan ada 4 pertanyaan. Kemudian dan totalnya. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah, kemudian yang lupa di sini sudah tercentang dan kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji validitas pada variabel X1. Nah, ini nilai mana yang kita lihat, yaitu nilai di person correlation yang di sini ya. Sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 validitas yang kita lihat. Yang disampaikan yang perlu kita lihat adalah pada persyaratan tadi. Maka kita harus membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, ini adalah nilai R hitungnya. R hitungnya yang ini. Sementara saya sudah siapkan R tabel di sini. Bagaimana cara melihat R tabelnya? Yaitu kita lihat berapa sampel yang kita punya. Kalau dilihat di data kita, sampel kita ada 30 sampel, dan kita bisa tentukan di sini. Lihat ya. Nah, ini 30 sampel. Bisa lihat ya, nilai signifikannya itu berada di 0,361 kalau sampelnya ini ya. Lihat. Nah, kemudian kita lihat pada hasil output uji. Lihat output uji di sini. Lihat nilai signifikannya, dia lebih besar. Kemudian signifikannya itu lebih kecil ya. Kita bandingkan R tabelnya itu, kalau kita lihat signifikannya dia lebih kecil. Sini kan dia bilang lebih kecil dari 0,05, berarti dia lulus atau valid. Kemudian kita bandingkan R tabel dan R hitung. Ternyata R tabelnya lebih kecil dari R hitung, berarti sudah dipastikan data ini valid ya. Ini lebih besar. Ini lebih besar dari R tabel, kemudian ini juga lebih besar dari R tabel, ini juga. Kemudian signifikansinya juga lebih kecil dari 0,05. Berarti ini sudah lolos dari uji validitas. Kemudian kita lanjut ke X2. Kita lakukan hal yang sama, kita ke coloration, kemudian bivariate. Kemudian yang ini kita keluarkan saja. Kemudian kita uji di X2. Uji 2. Kemudian kita klik OK. Dan hasilnya sudah keluar ya. Apabila
R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka itu valid ya. Kemudian signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 misalnya ini, berarti dia valid. Nah, bisa dilihat ya, taraf signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Sini 0,02, di sini 0,00, sini juga 0,00, dan sini juga 0,00. Kemudian kita lihat R hitungnya, yaitu lebih besar dari R tabel. Saya lihat R tabelnya kan 0,361, yang di sini itu lebih besar dari R tabel, maka X2 sudah dipastikan valid ya, valid. Nah, selanjutnya kita menguji variabel Y-nya. Kita ke declaration, kemudian bivariate, kemudian kita keluarkan saja semua variabel X, pertanyaan X2. Selanjutnya kita uji variabel Y-nya, pertanyaan variabel Y, masukkan. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini bisa dilihat bahwa di pertanyaan variabel Y semua valid ya. Kalau kita lihat berdasarkan signifikansinya, yaitu lebih kecil dari 0,05. Semua lebih kecil dari 0,05. Kemudian R hitungnya juga lebih besar dari R tabel. Dia di atas 300. Sudah ya, sudah lihat. Nah, ini berarti dari X1 sampai X2 dan Y itu sudah lolos uji validitas. Kemudian kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, reliabilitas, kita ke analyze, kemudian kita ke ini, kemudian reliability saja. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah yang diuji itu hanya pertanyaannya saja. Jadi yang kita masukkan itu hanya pertanyaan. Jadi totalnya nggak usah dimasukin. Kemudian jangan lupa ke statistik, kita centang yang ini ya, centang. Kemudian kita action, kemudian jangan lupa yang di sini kita pilih yang alpha. Kemudian oke. Nah, di sini hasil uji reliabilitasnya bisa dilihat ya, yang ini ya, yang ini bisa dilihat di Cumulus alfanya. Di sini kan disampaikan apabila nilai kursus alfanya itu lebih besar dari 0,6 berarti dia reliable ya, reliable. Berarti variabel X1 itu sudah reliable atau sudah lolos dari uji reliabilitas. Kemudian kita lanjut ke variabel X2, kita ke analyze, kemudian ke reliability. Nah, yang ini kita keluarkan saja. Kita lakukan seperti tadi, kita masuk yang dimasukin hanya pertanyaannya saja. Oke. Kemudian jangan lupa di sini kita klik ini sudah ya. Kemudian kita oke. Nah, ini juga kita lihat di sini nilainya, di sini nilainya tidak, dia lebih kecil dari 0,6. Di sini 0,3. Berarti ini tidak reliable. Kemudian kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji variabel yang variabel Y. Kita ke Y.
Ini saya hanya mengajarkan cara uji untuk cara mengujinya ya. Saya juga bisa ajarkan bagaimana cara mengatasi tidak terjadi delay battle nanti di video-video selanjutnya. Nah, ini kita ke sini sudah ya. Kemudian kita klik oke. Di sini, nah yang variabelnya sudah reliable ya, karena dia lebih besar dari 0,6. Berarti dari X1 dan Y itu sudah reliable, sementara yang variabel X2 nya tidak reliable. Mungkin itu hasil uji validitas dan reliabilitas yang bisa saya ajarkan. Bagaimana cara menyimpan hasil output ini gampang saja. Nanti kalian ke file, kemudian klik expose, Nah, di sini kalian bisa simpan dalam bentuk file, kemudian di sini saja, nanti dipilih, baru kalian save. Mau simpan di mana dokumen bisa, di sini juga bisa, sini ya. Sudah, tinggal kalian oke saja. Variabel hasil uji, oke. Save, kemudian kalian saja. Nah, itu sudah otomatis sudah tersimpan. Oke. Sekian, semoga bermanfaat.